merupakan anugerah dan kasih Tuhan bagi hidup kami untuk hari ini. Sepanjang minggu kemarin yang kami boleh lewati, Tuhan bawa kami memasuki minggu yang baru. Sebelum kami melanjutkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kami, yang akan membawa kami mengerti nilai-nilai hidup kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, shalom. Shalom. Kabar semua? Baik. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar sebuah topik. Dan topik ini tentu bukan hal yang asing buat kita semua. Baik, untuk mendasarinya kita buka satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Korintus 3 ayat 2 dan 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, hari ini kita akan bahas satu bagian yang akan menghantar kita menjalani hari ini, yaitu tentang attitude. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bicara tentang attitude ini tentu bukan hal yang baru, bukan hal yang asing buat kita semua. Apa kaitannya dengan firman Tuhan tadi? Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Artinya apa itu implementasi daripada teks ini, yaitu adalah cara hidup kita, ya kan? Attitude yang setiap hari tergambar dalam perilaku hidup kita. Nah, selanjutnya ya, attitude itu adalah berbicara tentang sikap. Sikap itu menggambarkan seluruh keberadaan kita. Apakah itu perkataan, apakah itu perilaku kita. Karena kita adalah makhluk sosial yang bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi juga adalah hidup dengan orang lain, dengan orang banyak. Itulah natur kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Karena itu adalah sikap atau attitude itu menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Attitude juga diartikan sebagai sikap hidup seseorang, ya. Jadi bagaimana sikap kita baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Bagaimana perilaku kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana respon kita terhadap dunia luar atau orang lain di sekitar kita, ya. Lanjut. Nah, apakah attitude itu penting? Saya yakin semua kita pasti sepakat bahwa attitude itu, sikap itu menjadi sangat penting. Karena begini, banyak orang atau saya bilang begini, orang yang pintar, orang yang cerdas secara knowledge belum tentu cerdas secara attitude. Betul? Dan kemudian orang yang punya pengetahuan teologi
luas, yang dalam, juga tidak menjamin punya attitude yang baik. Mestinya sinkron ya. Orang yang punya pengetahuan teologi ya, itu harus terimplementasi kepada sikap kita. Karena tadi dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Artinya melalui kehidupan kita, perilaku kita, orang akan melihat siapa kita. Melalui kita, sikap kita juga itu akan mempengaruhi komunikasi kita, sikap kita kepada orang lain. Ya, jadi pertanyaan ini adalah, apakah attitude itu penting? Yes, sangat penting. Karena seseorang begitu kita bersosialisasi, ada di satu tempat, atau kita berkomunikasi dengan orang lain, pertama yang dilihat itu apakah kecerdasannya? Tidak ya. Pasti dilihat adalah mulai dari sikap dan cara hidupnya. Attitude-nya bagaimana? Cara kita menyambut orang lain, cara kita berespon terhadap orang lain, ya. Itu menjadi penting. Jadi sekali lagi bahwa attitude itu menjadi penting. Sikap hidup kita menjadi penting karena itu adalah gambaran siapa kita. Ya, kemudian bagaimana kita juga berdampak bagi orang lain. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pengertian tentang attitude. Yang pertama, attitude adalah attitude adalah sikap, tingkah laku atau perilaku seseorang dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan sesama manusia. Itu pengertian attitude secara umum, ya, menurut para ahli. Kemudian yang kedua, attitude itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena sikap baik menjadi dasar dari kehidupan sosial di antara kita. Ya, jadi sebegitu pentingnya lah attitude itu dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, attitude dapat mengalahkan knowledge dan skill. Kenapa? Menjadi pintar itu bisa diupayakan, betul? Dengan kita belajar, dengan kita mendalami sesuatu, itu menjadi kecerdasan knowledge kita. Skill itu adalah bicara tentang keterampilan. Keterampilan itu juga bisa diasah. Ya kan? Teman-teman yang punya skill, apakah itu musik, apakah itu bernyanyi, ketika terus diolah, ketika terus dikembangkan, itu pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Lalu bagaimana dengan attitude? Ya, karena di sini dikatakan bahwa knowledge, skill itu bisa dikalahkan oleh attitude atau sikap. Karena apa? Bicara tentang sikap itu memang bukan sesuatu yang mudah. Prosesnya panjang. Ya, kalau kita melihat secara teologi, memang Calvin bilang, seorang teolog terkenal, bahwa dampak daripada dosa itu membuat manusia sudah rusak. Ya, rusak berbicara, rusak berpikir, totalitas seluruh hidupnya itu sudah rusak. Jadi adalah bahwa bicara tentang bagaimana kita punya attitude, ya, itu perlu kerja keras dan tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya kan? Walaupun tadi saya katakan punya pengetahuan teologi, ya, kadang-kadang ngomong aja masih kebun binatang. Betul ya? Kadang-kadang tidak punya sikap menghormati orang lain, padahal sudah punya pengetahuan teologi, ya. Merendahkan orang lain, padahal sudah punya pengetahuan teologi, ya. Gelarnya mungkin seperti saya, doktor gitu ya. Nah, bicara attitude tadi tidak menjamin seseorang punya sikap, punya attitude yang baik. Ya, itu kalau secara teologi, ya, dikatakan semua perlu disalibkan. Karakter buruk kita. Prosesnya panjang dan itu seumur hidup. Bisa nggak kita punya attitude yang baik? Saya yakin bisa. Semua kita di sini pasti punya attitude yang baik. Ya, jadi di sini adalah merupakan bagian yang penting bahwa attitude itu perlu apa ya, kalau kita dalam konteks teologi, ya,
sungguh kepada Tuhan, mengubah dan memperbaiki kehidupan kita. Ya kan, bagaimana kita akhirnya seperti Alkitab katakan menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi garam. Itulah attitude yang berdasarkan Alkitab. Lanjut. Ya, attitude itu sendiri berlaku bagi semua orang, semua usia, semua lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya untuk orang-orang teologi saja. Semua orang. Kenapa untuk ini berlaku bagi semua orang? Implementasi yang paling sederhana adalah bahwa kenapa attitude itu berlaku kepada semua orang? Karena pada dasarnya semua orang itu ingin dihargai. Itu contoh salah satunya. Sepakat dengan saya? Semua orang ingin dihormati, semua orang ingin dihargai, semua orang ingin diterima. Coba ketika kalian tidak dihargai, wah itu pasti memberontak. Ya kan? Pasti tidak bisa menerima. Jadi attitude itu berlaku bagi semua orang, semua usia, semua lapisan masyarakat. Jadi ketika kita punya attitude yang baik, ini pasti connect kepada semua orang. Kita lebih gampang bersosialisasi, diterima oleh semua orang. Ya kan? Kalau kita punya attitude yang baik. Artinya ini semua berlaku. Anak-anak, orang dewasa, ya semua. Lalu berikutnya adalah bahwa attitude juga memberikan pengaruh dalam kehidupan kita, baik kepada orang lain, kepada karir kita, kepada pekerjaan kita, kepada pelayanan kita. Saya pernah praktek 1 tahun. Yang pertama mereka lihat itu adalah bukan kecerdasan intelektual, tapi adalah bagaimana sikap hidup kita. Jadi 1 tahun praktek, 1 tahun penilaian itu terjadi. Begitu saya menyelesaikan praktek, yang dinilai oleh mentor saya itu bukan kecerdasan intelektual saya, kepintaran saya berkhotbah, bukan itu. Tapi bagaimana saya menempatkan diri, sikap perilaku saya, attitude saya selama 1 tahun. Bicara tentang pelayanan. Begitu juga dalam dunia kerja. Attitude menjadi perhatian oleh pimpinan kita, oleh teman kita, oleh orang di sekitar kita. Jadi orang nyaman dengan kehadiran kita. Karena cerdas itu bisa diasah, skill itu bisa diasah. Jadi kalau karakter, itu butuh kerja keras. Lalu bagaimana attitude dalam Alkitab? Siapa yang pernah baca buku ini? Ada yang punya? Jika Alkitab tidak pernah ditulis, kalau nggak ada yang punya boleh pinjam ke saya punya bukunya. Di Perpus juga ada kalau nggak salah ya. Betul ya. Nah, buku ini sangat bagus sekali, sangat menarik sekali bahwa James Kennedy bilang bahwa attitude, sikap moral yang tertinggi itu adalah ada di dalam Alkitab. Maka dia menulis, jika Alkitab tidak ditulis, bagaimana kira-kira kehidupan manusia? Karena yang mengajarkan standar attitude, standar moral, standar sikap yang baik itu adalah hanya Alkitab. Dan di dalam buku ini juga dikatakan Yesus adalah role model tentang attitude. Attitude Kristen yang benar didasarkan pada kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Tersimpul di situ. Ya kan? Tinggal nanti bagaimana menerjemahkan hukum kasih ini, karena itulah salib ya, horizontal dan vertikal, yang menggambarkan bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia, atau didasarkan kepada kasih
Itulah attitude atau dalam buku ini yang menginspirasi saya juga dan memberkati saya betapa luar biasanya buku ini. Dan itu benar, tidak bertentangan dengan Alkitab, bahwa attitude Kristen yang benar, Yesuslah menjadi role model. Kita belajar dari Yesus bagaimana dia menerapkan sikap atau attitude itu di dalam masa kehidupannya. Lanjut. Nah, moto STT IKSM, kudus, kuat, Kasih. dan kasih. Artinya, bicara tentang attitude ada di dalam moto IKSM. Pertanyaannya, sejauh mana implementasi atau dampak dari moto itu sendiri, moto kita, dalam kehidupan kita hari ke hari? Jika teman-teman di asrama, bagaimana menerapkan moto ini menjadi gaya hidup? Atau justru pernyataan teman-teman, justru saya di asrama malah gak bertumbuh dengan baik. Justru saya di asrama, Bu, kenapa kok saya malah kayak gini gitu ya? Bisa saja karena mungkin itu tadi pemahaman implementasi kita terhadap moto. Ya, moto ini harus menjadi gaya hidup di STT IKSM, di lingkungan ini. Ya, baik juga di SAJ karena di lingkungan STT IKSM. Kasih. Sebagaimana di atas tadi bahwa attitude Kristen adalah berdasarkan kasih. Sikap hidup orang Kristen berdasarkan kasih, yaitu meneladani Yesus. Lalu yang berikutnya, nah, bagaimana attitude yang berdasarkan kasih? Ini beberapa yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah dampak untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Tadi di awal saya katakan bahwa kita adalah makhluk sosial yang hidup bersama-sama dengan orang lain. Yang pertama adalah mestinya attitude yang berdasarkan kasih itu harus melahirkan energi positif atau yang baik bagi diri sendiri maupun kepada orang lain atau lingkungan kita. Itu yang dikatakan attitude berdasarkan kasih, karena semua kita sudah lahir baru, betul? Semua kita sudah mengalami kuasa firman Tuhan. Ya, saya ingat waktu teman-teman semester 2 sekarang masuk ke sini, ya saya pelayanan satu-satu, kemudian kita bikin pekan orientasi mahasiswa ya. Saya ingat masih di sini semua teman-teman ada yang teriak-teriak, nangis, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau meninggalkan cara hidup saya yang lama. Ingat nggak? Mudah-mudahan teman-teman semester 2 masih ingat janjinya ya. Jangan sampai punya catatan ya. Ingat itu janji Anda, ya, sampai ditulis di buku, ingat ya. Sampai nangis-nangis gitu ya. Atau kemudian berjanji dibakar dan ditinggalkan. Sudah tersadar bahwa kita harus punya sikap yang berdasarkan kasih Kristus. Artinya bahwa kita harus tersadar bahwa kita harus berdampak buat diri kita, juga buat orang lain. Akhirnya apa? Kalau buat diri sendiri, kita punya keinginan untuk memperbaiki, ya kan? Kita punya keinginan bagaimana kita hidup menyenangkan orang lain. Bagaimana saya hidup bisa bersama-sama dengan orang lain. Bagaimana saya hidup bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sudah tersadar dan punya keinginan. Yang kedua, menciptakan kerukunan dan lingkungan yang sehat. Menghindari permusuhan, ya, kemudian menghindari pertengkaran, tidak memelihara iri hati. Ini yang harus kita bangun. Itulah attitude yang berdasarkan kasih Tuhan. Karena roh Tuhan
Tuhan yang ada dalam diri kita pasti menuntun kita ke arah yang baik. Roh yang ada dalam diri kita tiap-tiap hari menyadarkan kita bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan roh yang ada dalam diri kita tidak membiarkan kita memelihara apa? Tadi, benci, iri hati, dendam. Karena akan menimbulkan sikap negatif dalam hidup kita. Kalau dalam diri kita itu menyimpan dendam, kebencian, kita melihat orang lain itu negatif. Kita melihat orang lain itu jelek. Kita merasa diri paling benar. Ini kan justru malah menjadi batu sandungan buat orang lain. Saya pun sampai hari ini adalah proses, teman-teman ya. Jadi ini yang kita lihat, bahwa kalau adalah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen yang sudah dibenarkan, sudah mengalami kelahiran baru, sudah punya pengetahuan teologi ya, maka mestinya ini adalah menjadi proses yang menghasilkan buah kebaikan. Lalu berikutnya, tumbuh sikap menghormati, menghargai, menerima orang lain dengan tulus. Kita tidak bisa memang menyenangkan semua orang. Betul? Saya sadar, saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Saya sadar, saya tidak bisa memuaskan opung. Di tempat ini saya sebagai pekerja di tempat ini. Tapi setidaknya adalah bahwa kita semua, saya, bagaimana menumbuhkan sikap menghormati orang lain. Bagaimana kita menghargai orang lain. Bagaimana kita menerima orang lain dengan tulus. Maka akan tercipta suasana yang nyaman, yang enak, betul ya? Betah di kantor, ada teman kantor enak gitu ya. Betah di asrama, gak kabur-kabur gitu kan ya. Karena kalau kita nyaman di satu tempat, membuat kita bertumbuh, betul? Membuat kita itu bisa berkembang. Jadi ini yang harus kita bangun. Bagaimana kita menghormati, menghargai orang lain. Mau di level apapun itu. Makanya kalau di kampus kami itu dulu waktu saya kuliah, selalu diajarin. Ketemu siapapun harus bilang selamat pagi. Mau ketemu 10 kali harus ngomong selamat pagi. Mau kakak tingkat, mau adik tingkat gitu ya. Siapapun, mau sapam, mau tukang bersih-bersih asrama, kita harus bagaimana punya sikap, perilaku, menghargai dan menerima orang lain, sehingga suasana kondusif itu tercipta dan kita pun juga nyaman, enak ya, penuh sukacita. Lalu yang keempat, tidak sombong dan tidak bersikap jahat terhadap orang lain. Dosa yang paling dibenci oleh Tuhan itu adalah kesombongan. Di Amsal 6 ya. Nah, inilah sebenarnya implementasi dari attitude yang berdasarkan kasih Kristus, di mana kita menyadari segala yang saya punya itu bukan karena kekuatan saya. Segala yang saya punya itu datangnya dari Tuhan. Segala yang saya miliki pun juga datangnya dari Tuhan. Jadi artinya bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati, mengucap syukur. Oh, saya pintar. Masih ada orang yang lebih pintar dari kita. Bagaimana kita bisa menjadi surat Kristus yang terbuka? Salah satunya adalah kita tidak berbuat jahat. Berbuat jahat itu kan gak langsung ya, dari pikiran, ya, memikirkan orang lain jahat, berperilaku jahat. Nah, ini yang harus tidak ada dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen.
kelima, berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan orang lain. Itu adalah implementasi dari attitude yang didasarkan oleh kasih, moto SDT IKSM. Berdamai dengan semua orang, berdamai dengan diri sendiri. Lalu bagaimana Bu Jelita supaya punya attitude yang baik? Saya yakin semua kita tahu menjawab ini, ya kan? Tinggal bagaimana terus minta Tuhan memberikan kita pengetahuannya atau hikmatnya, sehingga menolong kita terus berproses tiap-tiap hari. Kalau kita tahu, kita dapati hidup kita ada yang negatif, ada yang tidak benar, ya kita harus siap melepaskannya. Karena tujuan Tuhan atas hidup kita ada di dunia ini adalah menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya kan? Gak perlu bilang, oh aku anak Tuhan, oh aku cerdas secara teologi, gak perlu bilang begitu. Orang akan membaca kita dari cara hidup kita dan perilaku kita. Mereka penasaran, ini siapa sih kok baik banget gitu ya. Ini siapa sih kok sikapnya sopan banget. Ini khususnya teman-teman, mari kita terus berjuang, mari kita terus menyerahkan hidup kita supaya bagian-bagian ini menjadi gaya hidup kita. Amin. Menjadi sikap hidup kita, sehingga suasana di lingkungan kampus kita, di lingkungan SDT IKSM ini ada damai, ada sukacita, ada semangat, ya, karena semua kita menerapkan moto SDT IKSM. Ini kayaknya perlu dibuat penulisan skripsi nih teman-teman ya. Bagaimana moto SDT IKSM ini berdampak terhadap proses pembentukan attitude mahasiswa atau seluruh sivitas yang ada di SDT IKSM. Biarlah bagian ini menjadi perenungan buat kita semua. Saya tidak memberikan kesimpulan, masih banyak lagi item-item yang lain yang bisa digambarkan. Bagaimana sih attitude, ya kan, yang berdasarkan kasih itu bukan hanya 5 ini saja. Tapi saya bagikan 5 ini. Ada banyak hal-hal kecil yang perlu kita terus kembangkan menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang mengenal kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran hari ini tentang attitude, tentang sikap cara hidup seseorang. Kami tahu bahwa ini tidak mudah. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan kuasa Roh Kudus akan menyanggupkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang punya attitude, yang menjadi garam, menjadi saksi, menjadi surat Kristus yang terbuka, di mana melalui kami ada banyak orang boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.